Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa melalui fasilitas daring ini. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya kepada Pak Dr. Bahrul Fawaid dan teman-teman pengurus Badko LPG Semarang tidak bisa memenuhi undangan secara zohiron hadir untuk silaturahim di markas Gunung Pati. Karena ya itu tadi, seperti yang Pak Bahrul Fawaid tadi sampaikan, kita tidak bisa menolak apa yang sudah ditakdirkan, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya saya sudah betul-betul niat. Sudah tanya rute, ini nanti kalau naik bis turun di mana, terus saya sudah fotokopiin. Jadi kemarin saya tanya Pak Nurul itu, ada berapa kira-kira yang hadir di kantor, sekitar 70-an. Saya fotokopikan itu. Saya siapkan, ada kertas untuk saya bagikan, sudah saya siapkan. Terus saya juga sudah tanya teman saya yang tinggal dekat Patung Kuda Undip, tinggal di sana, saya mau mampir, ya udah janjian seperti itu. Tapi yang mau bagaimana lagi, sawabiqul himam la yakhribu aswarul aqdar, ya. Bagaimanapun kita bersemangat, kita punya tekad, tapi kalau tidak berkesesuaian dengan ketetapan Allah, ya kita harus ngalah. Dan memang hanya bisa ngalah, hanya bisa menerima. Alhamdulillah, semoga kapan-kapan bisa tabaruk, bisa bersilaturahim secara langsung pada teman-teman para pengurus di Badko LPG Semarang. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator tadi bahwa tema kita pada siang hari ini adalah memperkenalkan, karena konteksnya kita ya, yang hadir di sini semuanya adalah guru TPK, guru-guru Al-Quran yang menghadapi adik-adik, anak-anak penerus, yang kita harapkan mereka bisa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang rahmah. Pertama saya ingin disclaimer dulu ya, bahwa niat memenuhi undangan ini untuk mengisi materi pada siang hari ini semata-mata adalah ifadah wal istifadah, ya. Jadi dari sisi ifadahnya saya diminta Pak Bahrul untuk berbagi sedikit apa yang saya tahu, tapi juga saya ingin mengambil faedah, istifadah dari Anda semua yang hadir nanti. Mungkin sesi tanya jawab, tapi saya lebih mengharapkan nanti sesinya sesi tambahan dan tanggapan. Jadi ingin menggali juga dari panjenengan semua, misalkan ada yang mengusulkan atau punya pendapat atau punya pengalaman dalam berinteraksi dengan anak-anak di TPG, bagaimana mereka seharusnya mengenal Rasulullah dan seterusnya. Secara pribadi saya sangat menghormati, sangat angkat topi lah kepada Bapak Ibu yang beraktivitas sebagai guru-guru TPG di kampung-kampung dimanapun Anda berada. Karena menjadi guru TPG itu artinya panjenengan itu menjadi peletak dasar keimanan dan keislaman anak-anak sampai mereka dewasa kelak. Saya itu pernah ada teman, Mbak, ketika masih nyantri di Jogja itu, kenalan lah orang Jogja, sudah kesasar dalan istilahnya, kesasar dalan, tatonya seluruh tubuh. Jadi sudah banyak sekali pengalaman pahit yang dia lalui di jalanan mana-mana. Terus dia cerita sama saya, kenapa akhirnya dia mau kembali, kenapa akhirnya dia mau tobat, kenapa dia akhirnya mau kembali untuk belajar lagi sholat, belajar ngaji lagi. Yang menjadi titik balik dari dirinya yang dahulu bergelimang dosa, itu adalah ketika dia melihat fotonya waktu TPQ. Dia melihat fotonya waktu TPQ sedang mendekap Quran bersama gurunya. Dia nangis ketika itu. Lagi buka buku lama gitu, melihat fotonya waktu TPQ.
nangis, senangis lagi. Akhirnya dia tobat karena melihat kenangan itu. Nah, ternyata memang peran guru TPK atau para ustadz ketika anak-anak masih usia TPK itu sebegitu dalam. Jadi bukan sesuatu yang sepele, tidak bisa disepelekan. Meskipun mungkin kelihatannya yang Anda ajari adalah hal-hal yang kecil secara ilmu, secara pengetahuan, hal-hal yang sangat dasar, tapi justru itu adalah yang sangat besar dan yang sangat membekas pada diri anak-anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka meninggal. Apa namanya, tentang dasar-dasar sholat, tentang dasar-dasar tauhid, tentang dasar-dasar doa-doa harian dan seterusnya, itulah yang akan menjadi pegangan mereka kelak sampai mereka dewasa. Maka saya sangat angkat topi pada guru-guru PPK, guru-guru madrasah diniyah yang ngopeni anak-anak kita di usia dini karena menanamkan dasar-dasar Islaman di masa tersebut. Satu yang menjadi tugas guru TPK adalah mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmah. Karena kebetulan orang tua saya juga guru TPK, jadi saya sejak kecil, sejak remaja SMA itu sudah terbiasa jadi magang ya, magang guru TPK, gantiin ibu ngajar adik-adik itu untuk belajar, dan itu ternyata sangat melelahkan karena menjadi guru TPK, menjadi guru ustadz, menjadi ustadz bagi anak-anak yang masih usia TPK itu tidak sekadar mengajarkan membaca Quran, tapi juga biasanya bentuk menang, sing ngompol, ada yang gelut, wah itu kan kita tugasnya double-double. Makanya saya ingat dulu waktu S1 dulu dosen saya pernah ngendiko seharusnya guru yang paling makmur dan dipikirkan kemakmurannya adalah guru yang garap bocah-bocah cilik, yang garap dasar-dasar ketika anak itu masih usia dini. Itu harusnya guru yang paling dipikirkan kesejahteraannya. Karena apa, menurut beliau sebagai seorang dosen, menghadapi mahasiswa itu jauh lebih mudah daripada menghadapi anak-anak di usia dini. Ini nanti mohon dikonfirmasi sama Pak Bahrul dan teman-teman dosen apakah betul seperti itu. Karena kata beliau, anak-anak yang dihadapi itu jauh lebih membutuhkan perhatian lebih. Makanya guru-guru di usia dini itu harus diperhatikan dari segi kesejahteraannya maupun peningkatan kompetensinya. Dikuliahkanlah gratis lah sampai doktor atau sampai apa, sehingga mereka bisa betul-betul menjadi guru yang kompeten, guru-guru di tingkat dasar. Nah, itu sedikit pembuka dari saya. Para hadirin sekalian, para ustadz yang saya cintai, kemarin itu saya iseng-iseng cari hadis tentang apa saja sih sebenarnya yang mengandung ajaran Rasulullah tentang apa yang semestinya diajarkan bagi anak-anak kita. Ini bukan di sini ya, ini nanti yang tampil di slide ini nanti untuk terakhir. Saya cari-cari hadis apa saja yang harus diajarkan oleh kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustadz kepada anak-anak kita. Apa yang perlu, apa yang harus. Kemudian muncullah ternyata ada hadis-hadis yang menggunakan lafadz alimu, ada yang menggunakan lafadz muru, ada yang menggunakan lafadz adibu, dan seterusnya. Ternyata tidak banyak. Ternyata hadis-hadis yang di dalamnya mengandung perintah Rasulullah untuk mengajari anak-anak itu tidak banyak. Di antaranya ada perintah untuk mengajarkan tentang berenang, tentang memintal, yang kaitannya dengan kebugaran fisik, dengan keterampilan praktis kehidupan. Kemudian ada satu hadis yang menarik, yang terngiang-ngiang, yang tentu saja para guru itu harus paham ya.
Dan saya yakin panjenengan mayoritas sudah tahu hadis ini. Yang mana hadis ini mengandung 3 tupoksi atau tugas pokok fungsi utama seorang guru bagi anak-anak usia dini. Hadis ini riwayat Imam Ali bin Abi Thalib yang bisa panjenengan rujuk di kitab Al-Jami' Shaghir. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah, tanamkanlah anak-anak kalian terhadap 3 hal. Jadi ada 3 hal yang menjadi tupoksi utama seorang guru, yang menjadi tupoksi utama seorang ustadz untuk mengajar di masa usia dini anak-anak, yakni usia-usia TPQ, usia-usia madrasah diniyah awal, dan seterusnya itu. Apa saja 3 hal itu? Rasulullah dawuh, yang pertama ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ahli baiti wa roti. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa tupoksi pertama bagi seorang guru anak-anak usia dini di TPQ maupun madrasah adalah bagaimana mengajarkan agar mereka cinta sama Rasulullah. Ini yang nanti akan kita bahas. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti, mencintai keluargaku, mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Nah, menurut Al-Manawi dalam Faidul Qadir yang mensyarahi hadis ini, yang dimaksud keluarga beliau ya adalah Sayyidah Khadijah, istrinya, kemudian putrinya Sayyidah Fatimah, kemudian ada menantunya Sayyidina Ali, kemudian ada para sahabat terdekatnya, kemudian ada cucu-cucu beliau Al-Hasan wal Husain dan seterusnya. Namun makna Ahlul Bait di sini kemudian saya mengambil penafsiran yang lebih moderat lagi. Kalau tidak salah di dalam kitab Kasyifatus Saja itu disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten bahwa Ahlul Bait itu bisa bermakna semua orang yang mewarisi ilmu dan akhlaknya Kanjeng Nabi. Semua orang yang melanjutkan estafet perjuangan dakwah Kanjeng Nabi. Maka yang kita di sini adalah kita memperkenalkan agar anak-anak mencintai para ulama, para penerus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan kita masing-masing. Entah itu yang sudah wafat ataupun apalagi yang masih hidup. Itu kita perkenalkan kepada anak-anak. Kepada anak-anak TPQ yang masih kecil-kecil itu kita kenalkan. Yang senang ziarah bisa kita antarkan ziarah sambil diperkenalkan. Ini yang kita ziarahi adalah misalkan Mbah Soleh Dara. Beliau itu adalah seorang ulama besar dan seterusnya dan seterusnya. Namun sayangnya sepertinya masih jarang ada program-program memperkenalkan ulama-ulama di sekitar kita kepada anak-anak kecil. Apalagi mengajak anak-anak itu untuk sowan kepada ulama-ulama yang masih sugeng. Itu masih jarang di TPQ-TPQ yang saya lihat. Entah di TPQ panjenengan mungkin sudah ada program semacam itu, sangat bagus. Karena itu memang menjadi tupoksinya. Kita sebagai guru TPQ, sebagai ustadz madrasah adalah memperkenalkan anak-anak kepada para ulama, para salihin, entah itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dulu saya iseng-iseng, Pak Bu, iseng-iseng bikin buku ini. Nggak kelihatan ya. Nah, ini. Teladan 100 ulama. Tapi ini belum diterbitkan karena saya cuma buat sebagai contoh ya. Di sini menceritakan tentang 100 ulama, tapi hanya kisah pendek aja. Jadi satu ulama itu satu kisah. Satu ulama satu kisah. Ada Mbah Hashim Asy'ari, ada Mbah Ahmad Dahlan, kemudian ada Mbah Nyai Hashimah Munawir, dan banyak lagi para ulama, mau putra maupun putri, masing-masing satu kisah yang setiap kisah itu mengandung teladan, mengandung nilai-nilai akhlak yang bisa diambil dari mereka, dari beliau-beliau itu. Tapi kebetulan buku ini belum saya terbitkan, baru saya cetak satu ya sebagai contoh, dan belum ada rezeki untuk menerbitkan. Nanti kalau misalkan dari Semarang mungkin berminat untuk menerbitkan, nanti bisa saya kasih naskahnya. Nah, itu tupoksi yang kedua. Dan yang ketiga, tupoksi yang ketiga adalah wa qiraatil Quran.
mengajarkan kepada anak-anak kita qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini tidak perlu saya panjang lebarkan, karena ini memang sudah keseharian panjenengan semua sebagai guru-guru Al-Quran di tempat masing-masing. Kembali ke poin yang pertama tadi, bahwa kita bertugas, punya tugas pokok sebagai guru, sebagai ustadz, itu untuk mengenalkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak didik kita, Tentu saja mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah mencintai Allah terlebih dahulu. Itu sudah tidak perlu dibahas lagi. Artinya mencintai Nabi Muhammad dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya tidak kemudian sampai berlebihan sampai menuhankan Nabi Muhammad, ya tidak seperti itu. Yang dimaksud mencintai Nabi Muhammad di sini adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengenal Nabi Muhammad sebagai sosok yang menjadi teladan mereka dalam hidup mereka, sebagai cerminan kehidupan mereka, sebagai sesuatu yang orang yang dirindukan, yang ingin ditemui. Nah, kita dulu waktu kecil mungkin mengenal Nabi Muhammad itu banyak melalui lagu-lagu dengan kisah-kisah. Saya ini generasi cinta Rasul, entah Pak Bahrul mungkin generasi Kus Plus atau generasi yang lebih tua lagi. Kalau saya generasi cinta Rasulnya Haddad Alwi, generasinya itu mengenal Nabi Muhammad melalui lagu-lagu mereka. Entah kalau anak-anak sekarang itu melalui apa mengenal Nabi Muhammad. Nah, tentu saja melalui Anda, melalui para guru, melalui para ustadz. Nah, sayangnya para bapak, para ibu sekalian, yang namanya mahabbah atau mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak seperti kita mengajarkan membaca, menulis, berhitung. Karena cinta itu atau mahabbah itu kan sesuatu yang sifatnya keadaan batin. Keadaan batin, bukan pengetahuan. Makanya cinta itu, mahabbah kepada Rasulullah itu hanya bisa ditularkan. Tidak aktif untuk diajar, tapi ditularkan. Nah, syaratnya menularkan mahabbah kepada Rasulullah terhadap anak-anak kita, ya kitanya dulu harus terkena virus cintanya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita bisa menularkan kepada anak-anak. Mengenal Rasulullah sebagai sosok yang rahmah, ya kitanya dulu harus rahmah dulu kepada anak-anak. Tidak setel kereng terus, nggak boleh. Sebagai seorang guru kita harus setel rahmah kepada anak. Walaupun ya mungkin kadang-kadang ada galaknya, ada marahnya, tapi ya tetap dalam kerangka kasih sayang, rahmah. Sebagaimana pesannya Imam Ghazali itu sangat jelas, al-ilmu murrun faj'aluhu hulwan bitta'attufi wa talattuf. Imam Ghazali dawuh, ilmu itu pahit. Ilmu itu pahit bagi pemula. Maka agar dia terasa manis bagi pemula, bersikaplah dengan lembut, dengan rahmah, dengan santun, dengan welas kepada murid-murid yang merupakan anak-anak pemula. Nah, anak-anak PPK itu kan semua pemula. Katanya paling tepat anak-anak seusia itu dengan lembut. Maka kita sebelum mengenalkan rahmahnya Rasulullah, kita harus rahmah dulu kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita. Makanya caranya menularkan mahabbah kepada adik-adik kita, anak-anak kita di TPG. Dengan yang pertama kitanya dulu. Kitanya dulu menampakkan rahmah itu. Menampakkan kasih sayang itu. Menampakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya itu kalau cerita tentang mahabbah kepada Rasulullah SAW, sering ingat Mbah Yai saya ketika di pondok dulu. Mohon maaf, saya dulu di Kerapia, saya cerita di Kerapia, Mbah Yai, almarhum Mbah Yai Najib itu sangat jarang dawuh-dawuh, apalagi menasihati mahabbah kepada Kanjeng Nabi, tidak pernah. Tapi kalau saya melihat beliau ketika mahalul qiyam, itu dengan gestur yang
sangat khusyuk, apalagi ketika membaca sholawat itu dengan penuh ketakziman, itu nular. Itu nular. Tanpa harus diucapkan bahwa kita harus mencintai Rasulullah. Tapi gerentes di hati saya, langsung ketularan, ya Allah, ya Rasulullah. Itu seperti itu. Dan hal semacam itu, kondisi-kondisi batin semacam itu ternyata bisa ditularkan dari guru kita kepada kita, dan dari kita kepada murid-murid kita. Dengan gestur yang semacam itu. Dengan memperbanyak sholawat kita di setiap hari kita kepada Rasulullah, nanti otomatis getaran-getaran mahabbah itu juga akan tertular kepada anak-anak kita. Tapi itu tentu sangat subjektif. Setiap orang mungkin punya kualitas kedekatan dan mahabbah kepada Rasulullah yang berbeda-beda. Namun ada yang bisa kita upayakan secara lebih objektif. Bagaimana cara mengenalkan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, selain dengan keteladanan kita sendiri sebagai guru, yang kedua adalah dengan bercerita, menceritakan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk konteksnya anak-anak, ditambah lagi dengan tetembangan, dengan nyanyian-nyanyian, atau dengan syiiran-syiiran yang itu semua sudah dicontohkan oleh para kiai, para guru-guru kita dahulu. Mengenalkan ajaran agama, mengenalkan syariat, mengenalkan Kanjeng Nabi Muhammad, mengenalkan Gusti Allah sekalipun dengan syiiran-syiiran. Dan banyak sekali syiiran-syiiran yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan anak-anak terhadap Rasulullah. Dulu ada yang namanya syair Paras Nabi. Kemudian belakangan ini ada nama ayahnya dan seterusnya. Itu walaupun memang isinya belum mengungkapkan tentang sisi akhlak, sisi rahmatnya Rasulullah, baru secara kronologis menerangkan tentang siapa Nabi Muhammad, istrinya, anaknya siapa, belum menyentuh kepada teladan akhlak dan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti saya di sesi akhir nanti di PDF yang saya bagikan itu ada, saya buatkan syair singkat ya tentang rahmatnya Rasulullah, tentang kasih sang Rasul. Nanti kita akan tembangkan bersama-sama dan bisa panjenengan gunakan nanti untuk nembang bersama adik-adik dan murid-murid di TPQ masing-masing. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, cara menularkan mahabbah kepada Rasulullah dengan cerita, dengan tembangan, dengan syairan, itulah yang sebenarnya menjadi tujuannya muludan. Ya, peringatan maulid atau muludan di langgar-langgar, di masjid-masjid, di kampung-kampung itu ya sebenarnya tujuannya kan itu, mengenalkan mahabbah, kemudian menularkan mahabbah anak-anak dan warga masyarakat kepada Rasulullah dengan cara apa? Cerita Nabi Muhammad. Dengan apa? Maulid tiba, ada Maulid Barzani, ada Maulid Azab, ada belakangan ada Simtud Duror, kemudian ada apa? Ya Ulami dan seterusnya. Itu kan semuanya berisi tentang Rasulullah, tentang bukan hanya sirahnya Rasulullah, tapi keistimewaan-keistimewaan dan pujian-pujian kepada Rasulullah. Nah, itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta orang-orang yang hadir muludan kepada Rasulullah. Cuman sayangnya memang tidak dibarengi dengan edukasi. Isinya apa sih? Ya gitu. Ya. Ya membaca aja. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Padahal kan di dalamnya ada makna yang seharusnya diterangkan oleh yang ulama setempat atau ustadz setempat tentang isinya, bahwa isinya menerangkan tentang Rasulullah. Kalau teman-teman santri mungkin sudah tahu artinya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul Qur'an. Itu kan kalau kita tahu maknanya itu kan luar biasa. Tambah kita cinta rindu kepada Rasulullah, ya Allah. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu manusia yang paling bagus bentukannya, baik mau dan seterusnya.
Makanya ada tradisi baik di sini di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi. Jadi setiap maulidan itu, setiap turun dari Mahalul Qiyam itu ada salah satu santri yang bertugas membacakan afsahan, terjemahan dari kitab maulid yang dibaca secara kayak nafsahi gitu, dibaca secara bahasa Jawa. Apa tujuannya? Agar orang-orang yang hadir itu bisa tahu terhadap makna yang dibaca dalam momen muludan itu. Nah, kemudian saya juga iseng-iseng, Pak. Mohon maaf, ini di tempat saya lagi ada azan apa mengganggu suara apa enggak ya? Cek. Sebentar, ada azan. Allah. Cek satu. Tunggu azan dulu. La haula wala quwwata. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian tradisi seperti itu, tradisi kita Mauludan itu kan sebenarnya sangat bagus untuk mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak.
mahabbah kita kepada Rasulullah bagaimana. Makanya saya juga iseng-iseng bikin maulid berbahasa Jawa, maulid Jawi untuk mengenalkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa lokal. Ini saya bacakan satu bagian dari maulid Jawi tersebut. Nabi Muhammad wajah cerah, para semesem tansah sumringah. Kulite putih lan semu abang, paling bagus makhluk den sawang. Mripate mlala umpama lintang, kumbala kedal pasurya padang. Krana nembangir bathuk mencorong, dugi talingan remone panjang. Nalika kempal sareng sahabat, kandhane wangi ra iso ilang. Nalika mlampah tingkahe tenang, kados tumandap saking tanjakan. Para sahabat sampun ngendika, ing dene Nabi kados purnama, tanggal 15 ingkang sampurna, wengi kang peteng sinebar cahya. Duh bejo tenan wong kang mirsani ing kamulyane wajahe Nabi. Ing alam nyata utawa ngimpi, merga setan ra iso madani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah itu coba saya praktikkan ke anak-anak TPQ di sini, anak-anak kecil madrasah, kebetulan di pondok saya ngajar anak-anak kecil juga. Oh jadi mereka terus terbelalak, oh Nabi Muhammad kayak gitu toh. Walaupun memang anak-anak sekarang lebih familiar dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika Maulid Jawi ini saya bacakan ke ibu-ibu, ke mbah-mbah, itu justru mereka lebih matuk, lebih cocok. Dan tanggapannya lebih positif lagi. Ternyata seperti itu tuh Nabi Muhammad yang selama ini kita baca sholawat ke beliau. Nah, pendekatan-pendekatan semacam itu perlu kita lakukan, menceritakan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak dengan pendekatan yang cocok ya, yang sesuai dengan bahasa lokal, dengan syiiran-syiiran. Itu perlu kita lakukan terus-menerus agar membekas pada diri mereka. Nah, kemarin 4 tahun lalu ya sebenarnya saya baca kitab judulnya Ar-Rahmah fi Hayati Rasul. Rahmat dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Dr. Raghib As-Sirjani, Mesir. Di situ bagus banget menceritakan tentang bagaimana sebetulnya rahmat dalam diri Rasulullah dalam segala sisinya. Jadi, kemudian dari hasil membaca itu saya kutip hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmatnya Rasulullah, yang kemudian saya kumpulkan jadi buku tipis ini berjudul Rahmatur Rasulillah, atau welas asih Kanjeng Nabi, welas asih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya mendapatkan ada 83 hadis yang menceritakan tentang kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sisi kepada siapapun. Di situ diterangkan tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua, bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak, bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada kaum perempuan, kepada orang-orang yang menjadi musuh di saat perang maupun ketika mereka sudah ditawan. Bagaimana sifat welas asih Rasulullah kepada orang yang bukan Muslim. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada orang yang sedang dalam keadaan sekarat. Bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada orang yang melakukan kesalahan dalam ibadah. Itu semua ada di situ. Dan ternyata kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau itu sendiri. Maksud saya begini, kita mengenalkan bahwa Rasulullah itu bersifat rahmah bukan pencitraan ya.
Karena memang Rasulullah itu ya rahmat itu sendiri. Allah Ta'ala di dalam Quran yang tegas menyatakan wa maka rahmatan lil alamin. Imam Tobari ketika menafsiri rahmat bagi seluruh alam ini, maksudnya ya rahmat kepada orang muslim, kepada orang non muslim sekalipun mendapatkan rahmat. Kepada yang muslim tentu maksudnya adalah kita mendapatkan petunjuk untuk menuju kepada Allah, keselamatan di surga di akhirat. Kepada orang yang non muslim, kepada orang yang mohon maaf yang mendurhakai Rasulullah, yang menentang Rasulullah, itu pun masih ada rahmatnya. Apa? Rahmatnya mereka tidak diadab di dunia ini. Jadi rahmat Rasulullah itu sangat kafah, sangat menyeluruh kepada semuanya. Di dalam hadis-hadis tersebut saya temukan beberapa kisah yang sangat menarik yang menunjukkan bagaimana welas asihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Yang salah satu favorit saya adalah kisah tentang Al-Aslami, yakni orang yang suatu hari datang kepada Rasulullah. Al-Aslami ini mengaku sudah melakukan zina dan dia minta untuk dirajam sebagai bentuk pertobatan atas perbuatan zinanya itu. Tapi Rasulullah tidak serta-merta mengiyakan. Rasulullah tidak serta-merta melaksanakan hukuman rajam itu kepada Al-Aslami. Tidak. Beliau memastikan dulu, apa kamu betul-betul melakukan zina? Iya. Ya Rasulullah, saya betul-betul melakukan zina. Sampai-sampai Rasulullah bertanya sesuatu yang detail. Apakah masuk? Apakah sampai hilang? Ya, tahu sendiri maksudnya ya. Apakah sampai masuk itunya? Sampai ditanya detail seperti itu. Sangkin Rasulullah untuk menghindarkan agar orang itu sampai terkena hukuman rajam. Al-Aslami begitu kekehnya, iya, sampai terus-terusan seperti itu. Ya udah mau gimana lagi, karena orang yang melakukan itu sudah bersikeras mau dirajam. Padahal Rasulullah sendiri sudah menyuruh pulang. Sudah menyuruh, mungkin kamu keliru. Taubat saja kepada Allah itu. Sudah menyuruh untuk pulang, tapi ternyata orang itu masih bersikeras, akhirnya tetap dilaksanakanlah hukuman rajam itu. Nah, yang menarik adalah ketika hukuman rajam itu dilaksanakan, ada dua orang sahabat yang bisik-bisik di belakang. Mereka bisik-bisik. Wah, ini orang gimana ini? Udah dikasih kesempatan bertobat kok malah membuka aibnya sendiri. Kacau ya, itu istilahnya gitu. Rasulullah dengar bisik-bisikan para sahabat, dua sahabat itu di belakang beliau. Rasulullah dengar, tapi Rasulullah mendiamkan. Rasulullah diam, baru kemudian ketika mereka berjalan ke satu tempat, mereka bersama Rasulullah bertemu di tengah jalan itu ada bangkai himar, ada bangkai keledai. Kemudian berhenti, Rasulullah sambil menunjuk bangkai itu mencari dua sahabat tadi yang bisik-bisik. Tadi mana? Si Fulan dan si Fulan. Mana? Tadi mana? Oh ini nih. Sini. Coba lihat, coba makan itu bangkai itu. Rasulullah memerintahkan dua sahabat yang tadi bisik-bisik itu untuk makan dua bangkai itu. Tentu saja dua sahabat itu kaget. Ya Rasulullah, tidak mungkin, ini sangat menjijikan. Mana mungkin kami makan bangkai itu? Apa kata Rasulullah? Kehormatan orang yang tadi dirajam itu jauh lebih mulia. Dan itu kalian telah memakan bangkai yang lebih buruk dari bangkai keledai itu, yakni dengan membicarakan kehormatan orang yang sudah dirajam itu. Kenapa? Karena orang yang sudah dirajam itu, kata Rasulullah, sekarang sedang berenang di antara sungai-sungai di dalam surga. Sangkin rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sudah mau bertobat kepada Allah, yang padahal sudah melakukan dosa yang sangat besar, yakni zina. Itu salah satu kisah yang sangat wow menurut saya, yang sangat membekas pada diri saya ketika membaca kisah-kisah rahmatnya Rasulullah seperti itu. Kemudian adalah banyak sekali kisah-kisah yang saya tampilkan di sini. Tadi sudah sempat ditampilkan juga slide-nya. Di situ saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, para ustadz,
para guru dimanapun Anda berada, silakan nanti dipakai ya file yang sudah dibagikan. Apakah nanti bisa dibagikan kepada panjenengan semua oleh panitia? Yang jelas tadi sudah saya titipkan filenya. Jadi monggo nanti disebarkan. Saya baru di itu ada 9 cerita saja. Walaupun sebenarnya masih banyak yang belum tercantum di situ. Di sini ada 83 kisah dan masih dalam proses penerjemahan. Insya Allah dalam waktu dekat selesai dan akan saya nanti forward ya. Saya bagikan juga filenya kepada Batko LPK untuk bisa disebarkan kepada guru-guru TPK untuk nanti diolah ya. Karena itu naskahnya masih kisah-kisah di situ masih mentah ya, artinya baru bentuk hadis dan terjemahan. Belum dalam bentuk modul ya, apalagi sampai bentuk kisah, kemudian konsep kegiatan bersama anak-anak belum. Jadi nanti silakan diolah sendiri untuk menjadi bahan Anda cerita kepada anak-anak tentang bagaimana sifat kasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin panitia bisa menampilkan slide-nya di layar. Nah ini saya tampilkan beberapa saja dari 83 itu ada 9 hadis di sini yang pendek-pendek ya. Contoh saja. Ini misalkan hadis yang tampil di sini, yang ada di depan panjenengan semua. Satu hari Rasulullah sedang duduk-duduk, kemudian istri beliau melihat Rasulullah kok nampak seperti lagi senang. Sayyidah Aisyah kemudian melihat Rasulullah terlihat sedang senang, minta didoakan. Wahai Rasulullah, aku didoakan. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah mendoakan kepada Sayyidah Aisyah agar diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sudah lalu maupun yang belum dilakukan, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mendengar doa itu, Sayyidah Aisyah senang, sampai-sampai kepalanya jatuh ke pangkuan Rasulullah. Nah, Rasulullah tanya, apakah doaku itu membuat kamu senang? Tentu saja ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah bilang, begitulah saya mendoakan umatku setiap sholat. Betapa rahmatnya Rasulullah kepada kita. Betapa welas kasihnya Rasulullah sehingga setiap sholat Rasulullah mendoakan kita semua umatnya agar diampuni dosa-dosanya. Nah kira-kira setelah anak-anak nanti mendengar kisah ini, apa yang akan kamu lakukan untuk membalas welas asihnya Rasulullah? Nah, cerita-cerita semacam inilah yang perlu kita ceritakan, kita kisahkan kepada anak-anak kita. Nah, ini ada 9 kisah yang berdasarkan pada 9 hadis yang bisa panjenengan semua ceritakan kepada anak-anak ini. Salah satu contohnya adalah ketika ada seorang orang tua yang hendak bertemu kepada Rasulullah, jalan mau ketemu Nabi Muhammad. Tapi untuk bertemu Nabi Muhammad, orang tua ini harus melewati para sahabat yang lain karena sesak di situ. Sedang berkumpul Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Nah, saat itu para sahabat kok tidak segera membuka jalan, tidak segera memudahkan. Nah, melihat keadaan itu, Nabi Muhammad dari kejauhan melihat orang tua yang kesusahan untuk menemui beliau. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Maksudnya adalah agar kalian, wahai para sahabat, buka jalan, permudah agar orang tua itu bisa segera datang. Nah, dari hadis ini kita bisa giring anak-anak untuk menyimpulkan, oh berarti kalau ada orang tua itu harus kita utamakan. Berarti kalau ada orang tua kita harus kasih jalan. Berarti kalau ada orang tua kita harus bantu untuk, kalau misalkan mau nyebrang kita harus bantu menyeberang dan seterusnya. Nah,
kisah-kisah dari Rasulullah semacam ini perlu, harus, wajib kita sampaikan sebagai guru, sebagai ustadz, agar anak-anak bisa mengenal diri Rasulullah sebagaimana adanya beliau, yakni sebagai rahmah. Bahkan beliau sendiri, Rasulullah sendiri menyampaikan, innama ana rahmatun muhdah. Saya ini adalah rahmat, saya ini adalah welas asih dari Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia. Dan itulah seharusnya kita mengenal Rasulullah sebagai rahmah. Bukan pencitraan bahwa Rasulullah itu harus dicitrakan rahmah. Bukan, tapi memang Rasulullah sejatinya adalah rahmah itu sendiri. Dan kita harus mengenal Rasulullah dengan rahmah itulah. Dan mengenalkan kepada anak-anak dengan rahmah itulah. Nah, terakhir, para ustadz, para ustadzah yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk nembang. Ini terakhir ya, di halaman paling terakhir ya, 2 halaman terakhir. Yang pegang HP mungkin bisa sambil rengang-rengang ikuti kita bersalawat dan nembang. Yang mungkin tidak bawa HP, tidak bisa lihat, ya bisa mendengarkan saja. Sebagai penutup juga, karena ternyata memang sudah jam 4 ya. Judulnya Kasih Sang Rasul. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Dialah kekasih Tuhan, pamungkas para utusan, Muhammad pemimpin insan, sebaik-baik panutan. Tiada yang menandingi keluhuran akhlak Nabi, utusan agung ilahi, Muhammad guru sejati. Orang tua dihormati, anak muda disayangi, orang lemah disantuni, musuh tidak dizalimi. Lisan mulia sang Nabi, semerbak zikir nan suci, bukanlah pencaci maki, pelaknat bermulut keji. Nabi sayang fakir miskin, melindungi anak yatim, menolong kaum yang lemah, melawan para penjajah. Muhammad baginda Nabi, Muhammad Rasul ilahi, Muhammad manusia suci, Muhammad kekasih hati. Pujian kami panjatkan, syukur yang tanpa batasan hanyalah kepada Tuhan Allah Ta'ala Ar-Rahman. Salam bertabur salawat teruntuk Nabi Muhammad, keluarga dan kerabat, pengikut serta sahabat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Satu lagi, Tair rahmat bagi semesta.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Nabi Muhammad insan sempurna berbudi luhur akhlak mulia wajahnya elok dan bercahaya menjadi rahmat bagi semesta. Nabi Muhammad suka tersenyum memberi salam dan sopan santun, badannya bersih rapi dan harum. Siapa lihat pastilah kagum. Nabi Muhammad rajin bekerja gembala kambing, berdagang juga, berkata jujur, tidak berdusta. Dialah pemuda terpercaya. Nabi Muhammad pasti membela orang yang lemah, tidak berdaya, mengasihani orang berdosa, menyelamatkan dari neraka. Nabi Muhammad tidak memukul selain perang, di medan tempur tidak menyiksa, pada musuh suka berdamai, memberi ampun. Nabi Muhammad doakan kita agar beruntung hidup di dunia menjadi hamba Allah Ta'ala sampai selamat masuk ke surga. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Nah, demikian para ustadz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah mari kita sama-sama mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa adanya beliau, yakni sebagai rahmat, dan kemudian kita mengenalkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita tentang Rasulullah yang penuh dengan welas asih. Kita ceritakan cerita-cerita Rasulullah yang penuh dengan welas asih. Bahannya dari mana? Nanti saya akan bagikan file tentang hadis-hadis tersebut. Ini semuanya bersumber dari hadis-hadis yang sahih, yang hasan, ya, yang sahih dan yang hasan. Nanti akan saya bagikan terjemahnya kepada tim dari Batko LPG Kota Semarang. Nanti panjenengan semua bisa olah sendiri bahasa panjenengan sebagai ustadz-ustadzah yang sudah berpengalaman untuk diceritakan kepada anak-anak. Termasuk syair-syair tadi yang sudah saya sampaikan, sudah saya contohkan, silahkan untuk dinyanyikan, ditembangkan bersama anak didik panjenengan di TPG masing-masing. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ron. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Yai Ziaul Haq yang pada kesempatan hari ini di akhir tadi ibu-ibu, bapak-bapak sing dieling-eling mesti sing guri. Kasih Sang Rasul dan rahmat bagi semesta. Biasanya kita yang sering hafalkan adalah kisah Sang Rasul yang Abdullah nama ayahnya. Nah, yang sekarang jadi kasih Sang Rasul ini. Para ibu dan para bapak, ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti permintaan Ustadz Zia tadi bahwasanya kita nanti diminta apa tadi ya bahasanya ya? Bukan pertanyaan saja, yaitu tambahan masukan. Bosok kerennya apa ya Pak? Kok saya lupa itu.
Sumbangsih bagi nanti dari yang telah beliau sampaikan, seandainya ada tambahan yang bersifat melengkapi, insya Allah nanti bisa disampaikan kepada beliau. Tapi tidak ada salahnya apabila ustadz dan ustadzah yang hadir, baik yang di rumah maupun yang di sini, di kantor sekretariat, untuk apa bahasanya, bertanya atau klarifikasi atau apa bahasanya, atau mencari tambahan pengetahuan kepada beliau dari yang masih mengganjal di pikiran kita masing-masing. Eh, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Monggo. Belum ada yang raise hand ya, Zizumia belum ada yang bertanya. Yang di sini mungkin ada yang tanya dari pojok timur sampai ke barat, utara, selatan. Adanya kalau urusannya Nabi Muhammad kayaknya ini pada nggak berani bertanya ini. Khairul anam, khairul bashar. Nah. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang di tempat masing-masing, adakah yang mau ditanyakan? Monggo, silahkan. Ada yang raise hand belum, Mas? Belum ada ya? Kayaknya pengen segera mempraktekkan ini tadi. Dialah kekasih Tuhan. Iya mau masuk sekolah yang kemana? Ya Rasulullah. Ah, sambil menunggu ada itu kayaknya ada ya. Yang merah-merah itu, Mas. Obrolan itu bertanya mboten, Mas? Iya, kok nggak terlihat nyata dari sini? Coba saya baca mendekat ini. Oh, alhamdulillah. Saya baca aja nggih. Alhamdulillah dapat lagu-lagu baru. Share lagunya di grup Batko Kecamatan nggih, Ustadz. Oh, maksudnya nanti ada yang menyanyi berselawatan terus dibuat. Siap jadi video klip ya Bapak Ibu ya. Karena untuk membuat atau kalau bahasa kerennya itu menggubah seperti ini, itu perlu tentuan, perlu keterampilan macam-macam. Setidaknya ada apa namanya pemilihan bahasa diksi yang bagus. Contoh nih, kisah Sang Rasul. Akhirannya mesti huruf N ini. Ya, kalau seperti kita membuat pantun itu. Yang kedua huruf I lagi N, dan yang terakhir pakai huruf T atau D. Karena untuk membuat seperti ini rimanya itu harus sesuai agar telinga kita nyaman untuk mendengarkannya. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada. Ada mana. TPQ An-Nur mana ini? Saya tak geser aja. Pundi Mas? Pojok atas. TPQ Nur. Ini kan Panggung Lor, Serang Utara. Nah, monggo Ustazah bisa menyebutkan namanya, TPQ-nya sudah ada beserta pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatul Azizah dari LPG Anur Panggung Lor Semarang Utara. Tadi penyampaian ilmunya sangat luar biasa sekali. Namun di sini saya ingin menanyakan, nah ketika saya mengajar anak-anak mengenai kisah Nabi Muhammad, itu ada satu anak yang menanyakan tentang sifat umi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu ada satu anak yang menanyakan, Bu, sebenarnya umi yang dimaksud di sini itu seperti apa? Masa Nabi kita yang terkenal dengan sempurna, uh, yang terkenal dengan sebutan manusia yang paling sempurna, masa di sini dikenal dengan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, untuk menjelaskan ke anak sifat umi yang sebenarnya itu seperti apa, Ustadz? Soalnya diri saya sendiri juga pas di bangku kuliah ada beberapa ikhtilaf mengenai tafsir keumian. Nah, namun kalau menurut Ustadz, penjelasan yang cocok untuk dijelaskan ke anak-anak itu
seperti apa. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz Sinten, Ustazah Sinten kok kula sopen. Lim'ah, lim'ah Oh, Bapak. Lim'ah nggih. Ya. Terima kasih pertanyaannya tentang sifat kata ummi ya, ummi yang sekarang baru ngetren itu metode membaca Al-Qur'an ummi. Tapi yang dimaksud di sini adalah ummi yang dijelaskan tadi ada ikhtilaf perbedaan tentang kata-kata ummi yang dikatakan sebagai buta huruf atau enggak bisa membaca dan menulis. Monggo Ustaz Ziyah bisa disampaikan kepada kami tentang sifat ummi itu tadi. Monggo Ustaz. Oke, matur suwun atas pertanyaannya. Nanti mohon para asatidz yang lain dari pengurus Batko mau menambahkan monggo. Tentang keummian ini, ya memang seperti Mbak Ustazah tadi sampaikan, memang ada perbedaan pendapat, pandangan tentang apa sih maksud ummi di situ. Ada yang mengatakan ummi itu dari kata ya ummi, ada yang mengatakan ummul qura bahkan. Dulu waktu saya kuliah itu pernah baca buku judulnya panjang. Ar-Raddu Syafil Wafir Araman Nafya bi Ummiyati Sayyidil Awaili wal Awakhir. Judulnya panjang. Intinya membela bahwa Rasulullah itu betul-betul ummi gitu. Intinya itu. Karena ada anggapan bahwa Rasulullah itu enggak ummi, enggak mungkin ummi. Tapi kita enggak akan masuk ke perbedaan-perbedaan pendapat itu ya. Itu konsumsi akademisi lah ya. Tapi konteks kita ngajar anak-anak, dalam konteks kita ngajar adik-adik yang mungkin masih janggal, mana bisa orang yang dikatakan sebagai paling sempurna kok disebut buta huruf, disebut tidak bisa membaca dan menulis. Nah, perlu kita pahamkan kepada adik-adik bahwa kepada anak-anak kita bahwa di zamannya Nabi Muhammad membaca dan menulis itu bukan sesuatu yang umum ya, bukan sesuatu yang dimiliki oleh semua orang ya. Justru orang yang tidak membaca dan tidak menulis itu ya yang umum seperti itu ya, seperti itu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jelek. Bahkan menjadi kelebihan. Karena apa? Karena beliau ketika tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, steril dari guru. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan dari wahyu-wahyu, dari ayat-ayat itu bukan hasil bacaan, bukan hasil beliau membaca apa yang sudah tertulis di zaman itu, bukan, tapi murni dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Mungkin jenengan bisa lebih permudah lagi bahasanya agar bisa dicerna oleh anak-anak. Nah, singkatnya seperti itu mungkin ya jawaban standarnya. Walaupun kita kalau mau memperpanjang terkait dengan pemaknaan ummi ini bisa panjang ya. Bahkan ada yang memaknai ummi itu mbok-mboken. bukan buta huruf. Ada yang mengatakan ummi itu ya maksudnya ummul qura, bahwa dia berasal dari daerah yang namanya ummul qura, bukan karena buta huruf. Ada seperti itu. Mungkin begitu Mbak jawaban dari saya singkatnya. Ya Ustaz, terima kasih. Sami-sami. Adil laki-laki nggih, Bapak-bapak, Ustadz ada yang mau raise hand? Kalau tadi menanyakan ibu-ibu menanyakan Umi, sekarang Bapak-bapak menanyakan Abi gitu ya. Loh, nggih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sampun nggih? Sampun? Oh, tidak ada lagi. Oh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak kembali lagi ke tempat awal. Nah, biar nggak geser-geser lagi. Seperti yang disampaikan Ustaz Zia tadi bahwa Al-Quran itu kan diturunkan laus sautan wala harfan. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Tidak audio, tidak visual.
Jadi karena itu apapun yang nanti seandainya Nabi bisa membaca, bisa menulis, berarti itu ada hasil dari bacaan Nabi, hasil dari tulisan Nabi. Itu salah satu hal yang pernah kita ketahui dari guru-guru kita. Namun yang jelas Umi tersebut adalah salah satu, bukan sesuatu yang memalukan sebetulnya, bahkan suatu keumuman. Kalau Nabi berasal dari umat, dari warga yang umum, berarti Nabi adalah merupakan bagian dari mereka agar mudah diterima oleh orang-orang Arab pada zaman itu karena dari golongan yang umum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini jam menunjukkan pukul berapa ini? 4 kurang 3 menit ya, 4 kurang 3 menit. Kegiatan kita pada siang hari ini menjelang sore yaitu pembinaan. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang contoh dari Nabi Muhammad SAW karena beliau disampaikan oleh Ustaz Zia bahwasanya kita sangat perlu mengenal dan mengenalkan. Kita tak mampu bisa kalau tidak bisa mengenal. Kalau sudah mengenal dan mengenalkan itu adalah salah satu tugas dari atau pendidik, pengajar, ustadz, ustadzah, dan yang lainnya agar nanti anak bisa kenal, tahu, cinta kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Zia sudah berbagi ilmu kepada kami. Mudah-mudahan yang disampaikan Bapak Ketua tadi suatu saat Ustadz Zia bisa tindak ke Semarang bareng-bareng untuk bisa kalau bahasanya Pak Ketua tadi memberkahi kantor kan gitu. Karena kehadiran orang berilmu itu adalah keberkahan bagi sekelilingnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada siang menjelang sore hari ini dari awal hingga akhir sudah selesai. Acara selanjutnya tanya jawab sudah selesai. Acara yang terakhir adalah penutup. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dalam rangka untuk menjadikan generasi Qurani bagi generasi-generasi kita, kanan kiri kita, anak-anak atau keturunan-keturunan zuriyah kita adalah generasi yang tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tidak hanya bisa memahami, membaca dan memahami Al-Quran, juga nanti paham dan bisa memahamkan tokoh yang sangat berpengaruh di dalam menyampaikan kitab yang mulia ini kepada kita yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembinaan pada bulan yang akan datang di bulan Oktober. Walafu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.